welcome back to ANR Vlog. Bagaimana kabarnya nih guys? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku bakalan membahas tentang jurusan masih sama, di MIPA juga, yaitu jurusan matematika. Ngapain aja sih kuliah di jurusan matematika? Mata kuliah yang dipelajari pada saat kalian kuliah ini sangat jauh berbeda dengan apa yang kalian pelajari waktu kalian di SD, SMP ataupun SMA. Pada saat kalian SD sampai SMA kalian hanya diberi rumus dan kalian dilatih untuk berhitung. Padahal matematika enggak cuman menghitung guys. Objek matematika yang dipelajari di kuliah sebenarnya adalah objek abstrak yang ada di dalam pikiran kita. Di bangku kuliah kalian bakalan mempelajari konsep-konsep matematika yang terdiri dari definisi, aksioma, dan teorema. Di definisi dan aksioma kalian cukup memahaminya, tetapi kalian juga harus membuktikan rumus tersebut dengan teorema. Di sini kalian bakalan diajarin metode-metode untuk membuktikan teorema matematika bukan hanya sekedar menghitung tetapi membutuhkan mathematical intelligence. Pada tahap selanjutnya, kita harus bisa menerapkan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan suatu masalah atau problem solving. Tenang kok, matematika enggak serumit itu. Jika kalian benar-benar memiliki passion di matematika, kalian pasti bisa menjadi seorang expert di bidang matematika. Terus apa aja sih mata kuliah di jurusan matematika? Nah, kalian bisa lihat sendiri di video apa aja sih mata kuliah yang dipelajarin. Di jurusan matematika sendiri di dalamnya masih terdapat peminatan seperti murni, terapan, statistika dan komputasi atau informatika. Matematikawan dari bidang murni dapat menjadi seorang dosen dan peneliti untuk memecahkan permasalahan bisnis, pendidikan, dan industri. Kalau menurut aku, bidang ini prospek kerjanya sangat bagus, karena bisa masuk ke berbagai industri dan lembaga litbang. Bidang yang dikaji dari peminatan matematika murni antara lain, matematika analisis dan geometri, matematika aljabar dan diskrit. Terus untuk peminatan matematika terapan di sini sangat luas sekali. Jika disebut peminatan matematika terapan, biasanya yang dibahas masih global. Di dalam peminatan matematika terapan terdapat bidang yang mengkaji beberapa hal antara lain, industri, keuangan dan aktuaria. Bidang ini mengaplikasikan metode matematika dan statistika untuk menganalisa risiko. Dari sini, akan lahir aktuaris, yaitu para profesional di bidang keuangan dan asuransi yang menganalisa dan menangani dampak ekonomi dari risiko dan ketidakpastian. Untuk itu, lulusan matematika aktuaria harus mengikuti tes sertifikasi aktuaris yang dilaksanakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia. Aktuaris saat ini sangat dibutuhkan dan sangat dicari oleh perusahaan asuransi, perbankan, dan ada juga yang ditempatkan di bank, keuangan perusahaan dan karyawan Kemenkeu. Kemudian di dalam matematika terapan ada bidang riset operasi. Riset operasi adalah cabang multidisiplin dari matematika terapan, yaitu pemodelan matematika, statistika dan algoritma untuk memperoleh hasil yang optimal dari sebuah permasalahan nyata. Hasil yang optimal dapat berarti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian secara tersendiri atau bersamaan. Riset operasi bisa diterapkan pada mesin, misalnya mesin hemat energi, manajemen perusahaan, DLL. Industri yang membutuhkan bidang ini diantaranya industri elektro, mesin, energi, DLL. Kemudian ada matematika ekonomi dan bisnis sesuai namanya. Masalah yang dibahas di sini adalah ekonomi bisnis seperti biaya, harga, upah tenaga kerja, permintaan dan penawaran, penghasilan dan laba,
produksi dan sebagainya yang diselesaikan dengan menggunakan analisis matematika untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan terbaik. Beberapa matematikawan yang mengambil bidang ini sukses menjadi manajer, karyawan bank dan Kemendak, konsultan bisnis analisis perusahaan, bahkan ada yang meraih Nobel bidang ekonomi. Kemudian ada pemodelan data. Sistem pemodelan sistem adalah suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Bidang minat ini menekankan pada pemahaman dan pengembangan dasar-dasar matematika, pemodelan matematika dan sistem, sehingga mampu mengembangkan dan menerapkannya dalam permasalahan teknik. Industri yang membutuhkan matematikawan pemodelan adalah migas, listrik, dan sebagainya. Terus ada matematika kombinatorika. Matematika kombinatorika adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan susunan objek. Aspek kombinatorika meliputi menghitung objek yang memenuhi kriteria tertentu, menentukan apakah kriteria dipenuhi, menganalisis atau mencari objek yang memenuhi kriteria, menentukan objek terbesar, terkecil, atau yang optimal, dan menentukan struktur suatu objek. Bidang ini bisa digunakan untuk menentukan strategi dengan memperkirakan peluang. Matematikawan bidang ini bisa jadi konsultan atau bisnis analisis perusahaan. Kemudian bidang peminatan selanjutnya adalah statistika, jadi enggak cuman anak jurusan statistika aja yang mempelajari matematika juga, karena dasar statistika adalah dari matematika. Matematika dan statistika adalah dua ilmu yang serupa tapi tak sama. Jadi, matematika peminatan statistika mengintegrasikan dasar-dasar matematika dan statistika terapan dengan melakukan pengolahan dan analisa data. Dari data yang ada, akan ditarik kesimpulan dan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Matematikawan bidang ini bisa menjadi peneliti, dosen atau bekerja di lembaga-lembaga survei, BPS, dan berbagai perusahaan. Kemudian bidang peminatan dari matematika yang terakhir adalah komputasi atau informatika. Bidang ini mengintegrasikan dasar-dasar matematika dan komputer. Apa bedanya dengan teknik informatika? Teknik informatika lebih kepada pengembangan komputer, sementara matematika komputasi digunakan untuk mencari penyelesaian optimasi suatu masalah dengan membuat pemodelan masalah tersebut, lalu disimulasikan dengan bantuan komputer. Banyak masalah industri, teknik, kesehatan, sains, bisnis, dan ekonomi yang membutuhkan bidang ini. Matematikawan komputasi banyak yang jadi programmer di berbagai perusahaan, ada juga yang jadi peneliti, dosen, bahkan berwirausaha. Menurut aku, prospek bidang ini juga sangat bagus. Nah, udah pada tahu kan gimana aja Sintar kalau udah masuk di jurusan matematika itu, gimana aja kuliahnya, gimana aja prospeknya. Jadi jangan takut masuk matematika. Karena matematika enggak hanya cuman menghitung dengan angka-angka yang rumit. Bagi kalian yang suka utak-utik program komputer, kalian bisa kok masuk matematika karena kalian juga bakalan dapat mata kuliah tentang algoritma pemrograman. Jadi enggak cuman anak jurusan teknik informatika yang jago program komputer. Mungkin sekian dulu vlog kali ini. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, mohon klik tombol like, tekan tombol subscribe apabila belum. Share video ini ke teman-teman kalian yang mau masuk matematika dan yang lagi kepo seputar jurusan matematika. See you next time.